Lalu begitu, sumber keuangannya ditutup. Kita ingat kisah Al Capone ya, bagaimana dia bisa dihentikan. Bukan kemudian upaya penegakan hukum, tapi memiskinkan bisnisnya. Bayangkan kalau judi online-nya ada, tapi uangnya tidak pernah masuk bandar. Sejak kapan penjahat lebih hebat daripada negara? Jawabannya, sejak negara terlibat menjadi penjahat. Jadi ini problematika yang sebenarnya secara konsep pemberantasan sudah ada. Tinggal mau dan sudi melakukan atau tidak. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita seolah-olah berdrama bahwa pertemuan Menteri Komdigi dengan DPR membahas ini semua, tapi tak pernah satupun anggota legislatif yang betul-betul ditangkap. Aparat yang menyampaikannya, aparat resmi. Kenapa kampung TikTok yang ditangkap? Hanya mencatut promosi judi online. Apakah hukum kita sampai sebegitunya? Begitu orang kecil cepat ditangkapnya, begitu orang besar kita semua berpura-pura seolah-olah tidak terjadi kejahatan. Saya meyakini kalau kemudian ini ada pembiaran-pembiaran, memang kabinet dan pemerintahan kita memang tidak profesional. Ini cuma kabinet bagi-bagi kekuasaan. Cerita mau menangkap koruptor sampai ke Antartika itu bualan, dongeng, tengah malam yang mampu mengantarkan nyenyaknya tidur kita, tapi tidak pernah terjadi. Saya tidak pernah bisa meyakini negara tidak bisa berbuat. Niatnya yang mungkin perlu dipertanyakan baik-baik. Nah, bagi saya judi online itu sebenarnya masalah politik hukum. Di dalam politik hukum itu ada dua konsep ya. Hukum itu bisa dibuat responsif atau bisa represif. Represif pun kemana deh? Kepada orang-orang tertentu atau seluruh paket kejahatan ini. Represif kepada kampung TikTok, bengis sekali kesannya begitu ya. Kampung TikTok yang secara bisnis sedang menguntungkan orang-orang kampung, tiba-tiba hanya nyempil promosi judi online, lalu kemudian mereka kemudian ditangkap. Sementara kemana bandar-bandar judi? Saya perlu lihat catatan kita sama-sama. Mana ada bandar judi besar yang ditangkap? Apalagi bandar judi online. Saya hendak menantang 2025, KUHP kita yang baru, memberlakukan sebuah ketentuan yang sangat penting. Universal Jurisdiction di pasal 6 dan pasal 7 terhadap berbagai kejahatan transnasional. Beranikah kemudian ya, pelaku-pelaku judi online kemudian ditangkap? Atau karena para politisi juga menikmati ini, lalu kemudian dana-dananya bersilang sengkarut dengan berbagai kepentingan bisnis politik, bahkan pendanaan partai, bahkan juga bukan tidak mungkin pendanaan pemilu presiden, karena tidak ada laporan yang betul-betul real dalam pemilu kita. Jangan-jangan uang judi semua. Lalu yang kita nikmati ini adalah kabinet-kabinet dari hasil pemilu yang berasal dari uang-uang haram yang bermasalah. Saya tidak menuding, tapi mari kita minta aparat membuktikan satu persatu proses secara terbuka kemana saja aliran uang yang luar biasa itu mengalir. Hanya ke bandar atau kemudian kepada pemain-pemain penting Republik ini sehingga membuat hukum tak bergigi. Jangan-jangan apa yang kita lihat sebagai orang yang baik selama ini adalah penjahatnya. Bagaimana mungkin ada keberanian seorang pejabat mengatakan bahwa kami sudah sukses memberantas berbagai website judi online, tapi dia sendiri lupa melihat kawan-kawannya yang terlibat. Tadi kalau berdasarkan Cak Islah cerita kehidupan orang-orang yang sedang digarap oleh teman-teman polisi ini cukup parlente, hedon. Bahkan dibaca per bulan mereka bisa dapat dana 8,5 miliar. Gitu. Itu kan termasuk buang-buang anggaran, nambah lagi gaji besar untuk penambahan itu. Gunanya apa? Gitu kan? Dia nggak bisa jawab, gitu kan? Kan banyak lah tentang masalah kebijakan Jokowi yang belum itu. Soalnya ya misalkan dari hukum, gitu kan? Kebijakan Jokowi, hukum
Contohnya KPK itu dilemahkan. Mana yang ada indikator kita untuk menilai Prabowo Subianto untuk apa tidak kita untuk apa mempercayai strategi itu? Tidak ada. Makanya saya bilang tadi, waktu kemarin tuh Anyelir kan teriak-teriak tuh di bawah. Kalau Anyelir mah wajar karena dia anggota Gerindra. Karena kalau ketika kita ngomong tentang apapun, berbicara tentang apapun, kalau misalkan dia itu anggota Gerindra atau dia kader Gerindra atau dia elit Gerindra, itu sama aja kita ngomong sama tembok, mantul. Apapun yang diomongin dia itu ya Prabowo itu benar, nggak ada salahnya. Tapi kalau Anda memposisikan sebagai rakyat, nggak bisa Anda memikirkan tentang strategi Prabowo. Itu bukan urusan rakyat. Rakyat itu menilai suatu yang ada saat ini, fakta yang ada saat ini itu kita kritik, bukannya kita menunggu strategi Prabowo. Emang kita siapa? Terus Anda dapat apa menunggu strategi Prabowo? Anda dapat duit apa? Dia nggak bisa jawab. Orang kan selalu gini, Bill. Orang kan selalu berdalih itu strategi Prabowo, strategi seorang prajurit. Jangan salah, Prabowo hari ini bukan seorang prajurit, mantan prajurit. Dia sekarang ini sebagai apa? Politisi. Jadi itu bukan strategi seorang prajurit, strategi politisi. Yang ujungnya apa? Strategi pembohongan ke rakyat. Itu aja lah. Iya, saya bilang tadi kalau Anda memposisikan sebagai rakyat nggak ngomong strategi Prabowo, Anda salah. Kecuali Anda kader Gerindra, gitu kan? Ya ente mau ngomong tentang Prabowo, tentang Gerindra mau strategi apa itu mau bodo amat, nggak peduli. Kita itu nggak peduli. Yang kita peduli itu ketika ada namanya pengangguran 27.000 pengangguran. Tambah lagi Honda, Yamaha yang akan mem-PHK setiap karyawannya. Beras masih pada naik, barang-barang pada naik. Yang tadi bilang tadi tuh kayak toko-toko pada banyak yang tutup. Itu yang kita pertanyakan ke pemerintah, kita kritik itu. Bukannya kita mengebahas tentang strategi Prabowo, ada hal besar, apalah inilah. Ya, kita ini berpolitik bukan sehari dua hari, nggak bisa dibohongin. Belajar dari pengalaman 2 periode Iya, yang belajar lalu. pengalaman. Jadi apa? 2 periode yang lalu kan gitu strateginya dalam proses. Ternyata pas sampai 2 periode juga dalam proses terus kan. Akhirnya apa? Kebohongan. Ini gini, yang namanya dalam proses atau strategi itu pasti ada hasil. Ya, bukan berarti harus frontal semuanya. Paling tidak ya, kasus per kasus itu ada hasil. Ini kalau Iya, ini ada kan indikatornya, Opung. dalam proses tapi nggak ada hasilnya sama sekali. Nah iya, ada bukan sebentar tadi indikatornya apa untuk kita menilai Prabowo untuk menjalankan strategi itu. Satu aja indikatornya. Contohnya gini aja dah. Saya pengennya itu ada indikator itu ketika reformasi hukum. Contohnya kalau reformasi hukum nggak ditegakkan, ya nanti korbannya kayak Dokter Tifa, Roro Suryo dan lain-lain. Karena apa? Udah jelas-jelas Kapolri itu memihak namanya kekuasaan. Prabowo memberikan tentara itu kejaksaan itu untuk melindungi kejaksaan, takutnya ketika memberikan keputusan Jokowi itu ijazahnya asli, takutnya ada demo besar-besaran. Seperti itu. Bukannya karena ada korupsi biar tidak terintervensi. Kalau saya pemikirannya dari arus negatif kepada pemerintah Jadi itu apa? Perlindungan untuk kekuasaan. Nah itu kalau kan ada orang bilang memikirkan bahwa ketika tentara hadir di jaksa itu buat supaya jaksa itu tidak terintervensi. Sebaliknya kita tolak ukur tentang saya bilang tadi kalau seandainya itu untuk mempertahankan untuk membela Jokowi agar tidak namanya ketika dia menyatakan ijazah Jokowi asli, polisi sama pengadilan mengatakan ijazah Jokowi asli, kan pasti ada chaos. Ada yang pendukung yang tidak suka tentang keputusan itu. Berarti kan itu mempertahankan dan menjaga Jokowi agar tidak apa-apa dalam pengadilan itu. Saya balikin seperti itu, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bilang provokator, pembenci, ya silakan Anda.
Ya kalau Prabowo salah berarti Gibran naik dong. Lah bukan cara pemikiran seperti itu. Kalau pemikirannya kalau kita menilai kita benci Prabowo, Anda salah. Kita ini mendorong solusinya revolusi. Revolusi itu bukan berarti kita menggantikan Prabowo dan naik Gibran, enggak. Kalau seandainya kita niat revolusi untuk menggantikan Prabowo, ya Gibran juga harus turun, nggak bisa, harus sepaket. Ya, dipotong satu generasi. Itu saya tuh perdebatan dulu tuh sama orang-orang apa pendukung Prabowo, Trowo, Ternakowo. Mau saya dibilang PDIP bodoh amat, lu kayak lu nggak tahu gua gitu kan. Iya. Gimana Ri? Setuju kok Ri sama Billy Ri? Iya, saya Kalau sepakat. aku setuju banget Ri. Naikin tuh yang terlupakan tuh si Nobi itu kayaknya ganti nama. Ya, saya sepakat lah dengan teman-teman tuh. Ya, gimana ya? Pada dasarnya ya, eh, ada istilah politik harapan ya, politik of hope itu bukunya itu. Sebenarnya di dalam politik harapan, kita menginginkan ada perubahan nilai dari pemimpin sebelumnya ke pemimpin yang akan datang tuh. Bukan malah sebaliknya tuh. Ya, setiap kita masyarakat pasti menginginkan pemimpin itu lebih baik, lebih baik, lebih baik tuh. Bukan melanjutkan ya. Iya, bukan melanjutkan. Kalau melanjutkan tuh sampai kiamat begini terus. Kan itu dasarnya kan. Melanjutkan itu ya kita menginginkan sesuatu yang lebih baik tuh. Misalnya 5 tahun kepemimpinan Jokowi atau 10 tahun kepemimpinan Jokowi itu. Kalau dia gagal, kita ingin pengganti dia itu jangan sampai gagal. Itu yang dikatakan pendewasaan politik. Itu dasarnya kan. Jadi dulu di 2019 Ya udah makan tinggal makan. kita memilih Prabowo berdasarkan bahwa Prabowo mampu mengatasi masalah itu. Sekarang kita pilih Prabowo, ya sama aja tuh. Artinya kalau kita lihat dari 3 calon presiden kemarin, kalau Prabowo tidak mampu mengatasi masalah, artinya ada dua kemungkinan. Berarti kalau nggak Anies, Ganjar. Kan itu, artinya kita salah pilih tuh. Ya. Ya, karena jabatannya belum selesai, maka kita tunggu aja lah. Kita dalam proses menunggu. Sampai kapan kita menunggu ya? Sampai masa jabatannya habis tuh. Karena demokrasi Wah, ya pada ya dasar ya nggak bisa gitulah. Ya hancur lah. Ini kan masalah kehidupan rakyat ya, ini nggak bisa menunggu. iya, ya sebenarnya tidak harus menunggu finish. Tetapi kontrak politik itu, janji politik itu adalah 5 tahun sekali itu. Dia kan berjanji. Ya kita lihatlah visi misinya kan itu. Dia berjanji itu untuk menyelesaikan masalah itu selama periode dia mimpin tuh. Kalau sampai di ujung dia tidak dapat, ya nggak usah pilih lagi kan,